Nanti yang akan menyampaikan materi kelas ini untuk materi yang minggu kedua siapa aja ya dia? Sebentar, Pak. Yang pasti saya, Pak, besok Minggu. Terus besok Minggu itu apa? Tuhan memberikan kesempatan ya, Pak ya. Yang kecil Bu Hera pagi. Terus pagi untuk kelas besar Kak Rafael. Mhm. Siang saya kelas kecil. Yang Hmm. 1, 2, 3 Cynthia, yang 4, 5, 6 Bu Meyen. Oke. Kalau untuk minggu yang ketiga, Untuk materi minggu minggu ketiga, ketiga eh, Kak Sofi, Kak Rafael, Kak Vivin, Bu Ariati, Kak Emi. oke. Ya, di sini ya. Baik, kita mau baca dulu bahan kita pada malam ini dari kitab Kejadian pasal 3. Ini kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa ya. Yang akan menjadi tekanan kita adalah ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk manusia mengalami pertobatan ya. Boleh kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang pertama untuk merefresh ya. Ayat pertama hingga ayat 24. Ini cukup panjang, boleh dua orang bacakan ya, bantu mewakili teman-teman. Yang laki dulu boleh bacakan ayat 1 sampai 12, nanti 13 sampai 24. Siapa yang berkenan tolong bacakan, yang laki tinggal Adi kayaknya nih ya. Adi boleh bacakan ya dia 1 sampai 12. Iya, boleh Pak. Nanti di sini yang ke 13 sampai 24 minta tolong Bu Hera, boleh? Bu Hera bisa membaca nanti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik kalau gitu ya. Pak Adi dari 1 sampai 12, nanti Bu Hera 13 sampai 24. Silahkan. Oke. Kejadian 3 eh, ayat 1 sampai 12. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini,
Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunannya. Keturunannya akan menerumukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berdasi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Pak Adi, Bu Hera. Ya, teman-teman, malam ini kita bersama-sama akan mengajarkan kepada anak-anak dalam kebaktian anak nanti, yaitu tentang Allah yang memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Dan ini dilatar belakangi dengan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tekanan yang hendak diberikan dalam tujuan pembelajaran, yang pertama tentu adalah secara kognitif, ya, bahwa anak mengetahui kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Untuk yang kelas besar juga ditekankan tentang Allah yang memberikan kesempatan. Jadi bukan hanya jatuh dalam dosa saja, tapi Allah memberikan kesempatan untuk manusia bertobat. Lalu juga anak memahami dan bisa mengulang dalam bahasa sendiri lah, kira-kira begitu ya. Menceritakan ulang tentang kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan bagi anak yang lebih besar, mereka lebih dari sekedar mengetahui lalu menceritakan, tapi mereka juga mengambil sebuah tindakan ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mengalami kegagalan, mereka bangkit untuk memperbaiki kehidupan mereka didasarkan pada anugerah Tuhan. Ya. Saudara, kenapa ini menjadi penting menekankan kisah kejatuhan manusia dalam dosa? Kalau kita perhatikan, hari-hari ini di dalam kehidupan zaman modern, anak-anak kita tidak lepas dari sebuah proses di mana informasi itu menjadi semakin luas dan beragam. Ya. Informasi apa? Informasi salah satunya dikaitkan dengan kitab Kejadian pasal 1. Kita menyebut Kejadian pasal 1 itu adalah grand story gitu kan ya. Kisah yang utama, kisah yang besar
tentang keberadaan manusia dan alam semesta. Ya, keberadaan semua yang ada karena Allah ciptakan. Nah, itu kita dapatkannya dalam kitab Kejadian ini, dan ya di dalam Alkitab kita. Maka dikatakan Alkitab itu adalah sumber kisah tentang keberadaan manusia dan seluruh ciptaan. Nah, tapi anak-anak kita akan mendapatkan berbagai macam versi, ya, cerita dari informasi dari multimedia, ya, dari medsos, dari film, ya, yang mereka bisa dapat dan akses melalui teknologi informasi. Ya, jadi anak-anak mungkin kalau zaman dulu baca kisah-kisah tentang lahirnya manusia, keberadaannya manusia, misalnya dulu pakai buku-buku, ya, cerita-cerita rakyat di daerah-daerah tertentu. Tapi sekarang dengan teknologi informasi, anak akan melihat dari berbagai macam medsos, ya, termasuk film-film, termasuk game yang mereka mainkan. Nah, maka menjadi penting anak-anak mengetahui kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan itu diawali dengan penciptaan, ya, bahwa Allah lah yang mencipta manusia, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada manusia, Allah lah yang memberikan aturan dalam kehidupan manusia, Allah yang memberikan tujuan, gitu kan, ya. Nah, itu menjadi penting, ya. Sekalipun nanti porsinya kita tentu akan sesuaikan, tetapi topik ini menjadi sangat penting dan relevan buat anak-anak. Relevansinya di mana? Yaitu anak tahu Allah lah pencipta segala yang ada. Ya, dan ketika manusia melawan Allah, tidak taat kepada Allah, manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah masih beri kesempatan untuk boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Ya, itu menjadi topik yang penting. Ya, nanti kalau mau dikaitkan lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana di generasi sekarang banyak sekali anak-anak yang punya pemikiran ateis, begitu ya, atau minimal ateis praktis. Mungkin dia nama Kristen, mungkin dia beraktivitas sekolah Kristen, bahkan ke gereja, tapi mungkin mereka sedang dalam pergumulan secara personal, imannya itu hidup atau imannya itu tidak bertumbuh. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya, di dalam merawat mereka. Karena itulah menjadi penting tekanan kisah ini. Mungkin buat kita ini sudah berulang-ulang, ya, kisah ini sudah kita tahu, gitu, tapi bukan hanya tahu, kan, kita harus lihat bagaimana firman Tuhan itu betul-betul harus mau kita hidupi, ya, dan mampu menghidupi kita. Gitu. Ingat, ya, jangan lupa 3 hal itu, bukan cuma tahu, tapi kita juga mau mempercayainya, bahkan firman itu atau iman itu mampu menghidupi kita di tengah-tengah perjalanan iman, di tengah-tengah pergumulan, ya. Nah, salah satunya adalah harapannya Allah memberikan kesempatan buat manusia bertobat, ya. Ini kita harus ingat dulu tujuannya, ya, tujuan utama besarnya. Baik, saya singgung sedikit tentang penjelasan bahan Alkitab. Kita tahu bahwa di dalam kisah yang tadi sudah kita baca disebutkan ada ular yang binatang disebut paling cerdik, ya, dan di situ menjadi sebuah personifikasi dari si iblis, ya, si setan, si jahat. Dan di situ digambarkan bagaimana iblis itu menggoda Hawa bukan soal gender, ya. Jadi kalau sekarang ini menjadi problem yang serius antara gender laki dan perempuan dianggap lemah, ya. Kadang ada lelucon manusia, perempuan itu yang membawa umat manusia mengalami kejatuhan. Kalau kita lihat teks Alkitab, bukan soal laki, bukan soal perempuan. Tapi yang jelas, secara kronologis kita lihat Hawa memang waktu itu tidak mendengar firman Tuhan secara langsung, ya. Kalau kita lihat urut-urutan penciptaan di dalam pasal yang kedua di sini nanti dilihat, ya. Nah, ini Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, di situ Allah memberikan perintah itu kepada manusia. Istilah manusia itu Adam, ya. Manusia pakai istilah Adam. Dan saat itu Hawa belum dicipta. Ya, Hawa baru diciptakan setelah ayat 21. Pasal 2 ayat 21 hingga ke belakangnya disebutkan baru diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakanlah Hawa, ya. Dan namanya pun waktu itu belum Hawa, disebutnya perempuan. Ya, saya sering menyinggung istilah laki-laki itu pakai istilahnya ish, gitu kan, ya, maskulin ish. Lalu dari laki-laki diciptakanlah perempuan, isyah, gitu ya, yaitu bentuknya feminin. Maka
laki-laki dan perempuan, Ish dan Isha dikatakan, itu dinamai Adam dan Hawa. Ya, nah itu kita perlu lihat. Maka Hawa ini mendengar larangan itu melalui Adam, ya, melalui Adam. Nah, dalam kesempatan itulah iblis membuat Hawa meragukan firman yang ia dengarkan. Dengan cara iblis memutarbalikkan firman Tuhan, ya, dengan mengatakan bahwa eh, disebutkan di dalam ayat ini semua tidak boleh dimakan. Ya, nah ini hati-hati, iblis seringkali memakai kata-kata Allah, ya, entah itu mirip atau mungkin dibalik, ya, tetapi maknanya menjadi berbeda, ya, menimbulkan kebingungan, bahkan mungkin keraguan. Ya, nah itu seringkali polanya seperti itu. Nah, justru Allah ketika memberikan manusia itu segala sesuatu untuk dimakan, sebetulnya itu adalah anugerah. Jadi, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, konsep Allah di dalam memelihara dan berkarya terhadap ciptaannya, selalu Allah mengawali dengan anugerah, yaitu Allah memberikan. Ya, Allah mengawalinya dengan kasih. Karena itulah Allah menciptakan objek untuk menikmati kasih Allah. Ya, jadi kan tidak mungkin kita mengatakan Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Lah mau ditunjukkan kepada siapa, mau dibuktikan seperti apa Allah itu penuh kasih kalau tidak ada objek yang menerima kasih. Dan itulah Allah menciptakan, Allah memelihara, dan itulah yang mengawali sikap Allah, yaitu Allah yang mengasihi, Allah yang memberi anugerah. Baru setelah itu Allah memberikan larangan, Allah memberikan perintah, ya, Allah memberikan batasan. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana iblis memutarbalikkan semua itu sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, jatuh dalam dosanya kita lihat melalui keinginan mata, ya, yang menyebutkan di situ bahwa apa yang dilihat oleh Hawa itu sesuatu yang dikatakan menarik, ya, ayat yang ke-6. Perempuan tuh melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, lagi pula menarik hati karena memberi pengertian. Jadi di sini bagaimana keinginan itu yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan. Ya. Maka disitulah kita lihat akhirnya ketika Hawa dan kemudian juga Adam yang diberikan tidak bisa menahan keinginan yang ada dalam hati, yang ada di dalam pikirannya, sehingga melawan perintah Tuhan. Ya, maka disitulah mereka jatuh di dalam dosa. Kemudian pemberontakan kepada Allah itu, ketidaktaatan kepada Allah itu menciptakan pertikaian di antara manusia, Adam dan Hawa, saling menyalahkan. Dan itu akhirnya terus berkembang, ya. Dan kalau kita bandingkan nanti misalnya dalam kitab Roma pasal 1, 2, dan 3, itu pola itu terus semakin terlihat, ya, bahwa manusia tahu Allah, tahu, ya, bahkan kenal gitu di dalam ciptaannya, melalui ciptaannya, tapi dikatakan manusia tidak mau menyembahnya sebagai Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Malah justru manusia dengan hatinya yang gelap, ya, mereka bodoh yang menjadi gelap, mereka mengambil pilihan yang salah. Lalu akhirnya tubuh mereka dikatakan melakukan kecemaran. Nah, itu ada tindakan-tindakan yang memberontak. Itu prinsipnya, ya. Jadi Bapak Ibu, secara ringkas kita lihat selalu pola dosa atau kejatuhan manusia seperti itu, ya. Hati, pikiran melawan, tidak mau taat, lalu akhirnya tindakan, perbuatan dosa itu lahir, ya, terwujud. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah menyatakan hukum terhadap mereka yang tidak taat, yang melawan perintah Allah. Ya, karena itulah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya, mereka tidak lagi boleh tinggal di taman itu. Nah, tadi saya sudah singgung, ya, bahwa pola Allah itu adalah anugerah, ya, atau kasih, lalu perintah atau hukum atau larangan, ya. Maka kita lihat setelah Allah tadi menyatakan anugerah kasih dengan memberikan segala ciptaan untuk manusia supaya bisa menikmati kehidupan, tapi kemudian
memberikan perintah, larangan. Nah, manusia melanggarnya, maka perintah dan larangan itu dinyatakan, ya, diwujudkan dengan mengusir manusia dari Taman Eden. Tapi tidak berhenti di situ. Kembali lagi kita lihat Allah itu menyatakan anugerah, menyatakan kasih. Dengan apa? Allah memberikan janji, ya, akan keselamatan, akan kabar baik, dan itu diwujudkan di ayatnya yang ke-15, gitu kan, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, keturunanmu dan keturunannya, ya. Lalu disebutkan dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini merujuk kepada Injil, kabar baik yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Kejadian 3 ayat 15 itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam teologi Perjanjian Lama dikaitkan dengan Perjanjian Baru. Dan itu penggenapannya di dalam kedatangan Yesus, kematian, kebangkitan untuk mengalahkan si iblis bahkan maut. Ya. Nah, ini gambaran singkatnya tentang apa yang hendak kita sampaikan tentang bagaimana Allah itu memberikan dan menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, tapi manusia tidak taat dan tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Nah, kita coba lihat relevansinya dulu, ya. Melalui kisah kejatuhan Adam Hawa ini, kita dapat melihat keadilan Allah yang menyebabkan Allah mau tidak mau harus menghukum perbuatan dosa. Tapi kasih Allah itu juga nyata. Ia memberikan kesempatan manusia untuk bertobat. Ya, sekali lagi ditunjukkan di sini kasih anugerah yang mengampuni, yang membaharui. Allah memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Itu sebabnya seberapapun, betapapun dosa, kita masih ada harapan di dalam Allah yang mengasihi kita. Jadi harapannya bukan soal dosa kita besar atau kecil, ya, tidak ada dosa besar atau kecil, yang ada adalah ketidaktaatan. Tapi dasar pengharapan kita adalah pada Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang tetap beranugerah. Nah, ini yang akan diberitakan. Ya. Oleh karena itu, kita harus memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk bertobat. Ya, dengan cara apa? Memperbaiki diri, tidak mengulang kesalahan. Artinya, kita mentaati firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang membaharui kehidupan. Disitulah kita terus-menerus hidup di dalam pertobatan. Ya, itu berita yang akan disampaikan kepada anak-anak. Untuk refleksi kita ya secara pribadi, nanti silahkan kita coba merenungkan kisah Kejadian 3 ini tentang relasi antara keadilan Allah dan kasih Allah, ya, antara anugerah Allah, ya, kasih Allah yang memberi, Allah yang mencipta, lalu dengan hukum, dengan perintah, ya, sehingga manusia belajar untuk taat, dan ketika manusia justru menjadi tidak taat, hukum, perintah itu menuntut, ya, keadilan Allah menuntut supaya yang melanggar, melawan hukum Allah, melanggar perintah Allah, tidak taat kepada perintah Allah, itu mengalami hukuman. Ya, dan itu contohnya adalah dihukum dengan dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi sekali lagi, Allah tidak membiarkan, tidak membuang, tapi Allah memberi kesempatan pertobatan. Ya, ada jalan kasih, pengampunan, lalu juga ada pembaharuan, dan itulah yang terus Allah ingin nyatakan buat kita. Maka disitulah tema kita tentang kesempatan. Ya, Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Kita pun sebagai pembimbing untuk anak-anak di dalam kehidupan kita, ya, baik pribadi, kerja, keluarga, pelayanan, kita juga tidak steril, ya, dari perbuatan dosa, dari kejatuhan. Nah, dalam hal inilah kita coba melihat, memeriksa diri, titik lemah kita di mana, dan itu harus menjadi awas, tanda awas buat kita, ya, karena biasanya yang akan disasar ya pasti bagian yang paling lemah, ya. Entah itu mungkin, kalau ini Hawa misalnya, titik lemahnya adalah ketika dia melihat, ya, keinginan hati, kecenderungan. Nah, mungkin yang lain bukan soal melihat sesuatu lalu keinginannya timbul, tapi mungkin masalahnya ada di pikiran atau mungkin di karakter, ya, di tindakan kita, di perbuatan kita, ya. Ada banyak celah yang bisa dipakai oleh iblis, ya. C.S. Lewis itu penulis buku yang kemudian difilmkan,
Chronicle of Narnia ya. Itu dia membuat juga buku selain buku yang tadi lalu difilmkan, dia buat buku apa ya, typewriter ya, screw typewriter. Di situ diceritakan tentang iblis dengan konco-konconya lah, gitu ya. Jadi ada setan kecil ya, kalau kita bahasakan mungkin kayak tuyul lah, ada genderuwo lah, kuntilanak lah, bahasa-bahasa kita ya. Artinya iblis dengan semua pengikut-pengikutnya itu diceritakan oleh C.S. Lewis itu punya berbagai macam cara menjatuhkan manusia. Ya, salah satunya adalah justru diajarkan oleh si setan besar, katanya diajarkanlah pada manusia bahwa iblis itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika manusia itu selalu menyalahkan iblis, dibilang jangan biarkan, tapi beritahukan iblis itu tidak ada gitu ya. Itu salah satu contoh misalnya. Tapi ada juga yang mengajarkan supaya manusia itu kesabarannya menjadi pendek ya, sehingga manusia menjadi tidak taat ketika harus menanti terlalu lama misalnya ya. Jadi ada banyak hal, ada banyak cara. Nah, coba kita lihat, periksa diri, kira-kira titik lemah kita yang mana sehingga itu menjadi titik lemah iblis untuk menggoda kita dan menjatuhkan kita. Nah, itu menjadi tanda awas buat kita ya. Oke, nah nanti anak-anak khususnya untuk aktivitas ya, supaya lebih menolong mereka juga bukan cuma mengetahui secara kognitif, tapi mungkin juga bisa merasakan secara langsung gitu kan ya, akibat dari pilihan-pilihan mereka. Jadi mungkin teman-teman bisa membuat permainan ya atau aktivitas seperti istilahnya itu permainan yang tentang berlawanan ya. Di buku persiapan itu disebutnya di opposite. Cuma di buku di opposite itu permainannya mungkin untuk anak-anak kecil agak sedikit sulit, tapi kalau teman-teman bisa melihat itu bisa diadaptasi ya silahkan. Saya juga dulu suka mainkan itu, misalnya opposite itu berlawanan, kita terangkan dulu ke anak-anak bahwa kita sebagai pemandu acara permainan itu akan menyebutkan sebuah objek. Misal, objek itu besar atau kecil ya. Nah, kita sebutkannya misalnya gajah. Gajah itu kan kategorinya besar. Nah, anak ketika disebutkan oleh kita ya, kita teriakkan misalnya gajah. Nah, anak harus menyebutkan yang sebaliknya. Ya, makanya permainan disebutnya opposite ya, permainan yang sebaliknya. Misalnya kita teriakkan gajah, anak harus menyebutkan misalnya pakai, saya coba bentar ya, saya tunjukkan muka saya. Oh, sorry, saya tidak ada. Dari tadi saya nggak pakai ini ya, layar. Oke. Misalnya gajah, gitu ya. Gajah, Bapak Ibu ajak anak-anak untuk misalnya dengan tangan, ya, dengan mulut, misalnya mereka menyebutkannya yang sebaliknya boleh atau yang sebetulnya. Tapi tangan atau gerakan itu yang sebaliknya. Ya, berlawanan. Misalnya kalau Bapak Ibu membuat aturannya gajah, anak menyebutkannya besar, tapi tangan menunjukkannya sebaliknya. Misalnya dengan di ujung jari lah misalnya gitu kan ya. Jadi misalnya adik meneriakkan gajah, lalu mulut anak-anak menjawabnya besar, tapi jarinya menunjukkan kecil gitu kan ya. Lalu misalnya rel kereta api panjang atau pendek misalnya. Ya kan kategorinya besar, kecil, panjang, pendek misalnya. Nah, susunlah pertanyaan-pertanyaannya ya untuk game ini, untuk aktivitas ini. Jadi misalnya rel kereta api panjang kan, anak harus menyebutnya panjang, tapi tangannya pendek gitu ya. Dan sebaliknya yang yang pendek tangannya memanjang gitu ya. Apa misalnya yang pendek? Bapak Ibu bisa mungkin tunjukkan barang ya seperti ini. Misalnya saya bawa pensil gitu kan ya. Kita tunjukkan ke anak-anak. Pensil ini ya, pensil ini misalnya pendek. Ya, anak harus menyebut pendek, tapi tangannya
melebar, ya, menunjukkan panjang. Ide ini hanya untuk menunjukkan kepada anak-anak konsep tentang seringkali kita itu tidak mudah untuk taat, ya. Mungkin dengan mulut kita mengatakan betul, gitu kan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Artinya menyebut gajah besar, ya, tapi tindakan kita terbalik, berlawanan, makanya sebutnya opposite, ya. Nah, itu idenya. Jadi mungkin mulutnya menghafal ayat Alkitab, gitu. Jadi saya cenderungnya sih opposite, mainkan dengan cara anak menyebut dengan benar. Anak menyebut sesuai dengan apa yang kita katakan atau tunjukkan, ya. Tapi tindakan mereka yang ditunjukkan dengan tangan itu terbalik, berlawanan, ya. Sehingga nanti kita bisa menunjukkan pada anak-anak mudah atau susah, misalnya gitu kan ya, untuk berkata-kata dengan benar dan juga bertindak dengan benar, misalnya gitu kan ya. Itu beberapa aktivitas yang bisa kita mainkan, sederhana ya, cepat, tidak pakai banyak alat, tetapi juga cukup menunjukkan, prinsip dari cerita kita ya, tentang bagaimana manusia itu, eee, punya titik lemah dan karena itu mereka jatuh di dalam kesalahan ya, dalam pikiran mungkin, dalam tindakan, dalam ucapan. Nah, itu bisa dikembangkan di situ, ya. Nah, untuk ayat hafalan saya cenderung memilihkan yang, Mazmur 86 yang paling atas. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Tapi kalau untuk yang kelas besar, saya cenderung mengajak kalau bisa pakai Roma 12, ya. Ini ayat yang penting untuk dihafal, dikenali oleh anak-anak. Secara khususnya mereka yang sudah lebih besar ya, artinya bisa menghafal lebih panjang ya, karena ayat Roma 12 ayat 1, 2 ini menjadi sangat penting ya di dalam kehidupan mereka ke depan. Artinya, anak-anak lebih ditekankan tentang pembaharuan ya, jadi pertobatan yang ditunjukkan dengan pembaharuan budi atau pikiran ya. Maka nanti secara sederhana Bapak Ibu bisa mendorong anak-anak, ayo baca Alkitab supaya pikiran kita diisi oleh Alkitab ya, oleh firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa membedakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik ya, apa yang diberkenani oleh Tuhan gitu. Sehingga nanti dengan pikiran diisi oleh firman Tuhan, kita bisa memilah, kita membedakan, ya, sehingga kecenderungan hati kita diarahkan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Semakin kita tahu banyak firman Tuhan, semakin kita mau taat kepada Tuhan, semakin kita dimampukan juga untuk hidup sesuai dengan atau berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ujung-ujungnya pertobatan itu diawali juga dengan pembaharuan budi duluan, gitu. Ya, dan ini memang sesuai dengan apa yang dilihat di dalam konsep bagaimana orang itu diubah gitu kan ya, orang itu dibaharui, yaitu melalui apa? Ya pikirannya duluan begitu. Ya, karena idenya itu kan ada di pikiran. Baru dari pikiran mau masuk atau turun kepada kehendak ya untuk membuat pilihan-pilihan. Pikiran, pilihan, baru tindakan. Ya. Nah, ini saya usulkan dua ini kalau anak-anak kecil pakai Mazmur 86 ya pendek tapi juga menegaskan bagaimana Allah itu baik ya dan suka mengampuni, artinya kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi itu anak yang lebih besar, saya sih cenderung dorong untuk pakai Roma 12 ya. Itu. Baik, untuk ini dulu apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau untuk anak kecil, untuk anak besar, permainan apa di opposite itu bisa dimainkan kok ya. Atau juga mungkin selain tadi binatang atau barang, teman-teman juga bisa pakai misalnya seperti ini. Tuhan Yesus berkata, ya. Tuhan Yesus berkata, berdiri. Nah, berdiri, gitu ya. Tapi kalau tidak ada kata Tuhan Yesusnya, anak-anak tidak boleh mengikutinya, tidak boleh mentaatinya. Jadi teman-teman bisa 2-3 kali menyebutkan Tuhan Yesus, kan ya. Tuhan Yesus berkata, lalu anak kan melakukan. Tuhan Yesus berkata, ya. Tadi misalnya berdiri, berdiri. Tuhan Yesus berkata, duduk, duduk. Terus
berdiri kan gitu kan. Nah, anak kan pasti kejebak. Ya bukan lalu kita ingin menjebak anak sih ya. Cuman maksudnya supaya ada contoh gitu ya. Kadang di dalam kehidupan ada banyak pilihan yang tanpa kita sadari kita lakukan, padahal itu mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, nanti ya teman-teman silakan kasih contoh-contoh misalnya ketika ada teman misalnya apa ya membuat mereka itu teman yang kesusahan atau kekurangan atau tidak punya makanan, misal kalian punya dikasih 3 permen misalnya kan, temannya minta atau nggak minta apa kalian akan mengambil keputusan memberi, misal berbagi, misal. Ya, itu kan pilihan-pilihan yang kadang muncul sesaat. Nah, itu kan hampir sama dengan ketika bermain, perintah Tuhan dan tidak ada kata perintah Tuhan, nah itu bisa menjadi eh, proses pembelajaran, ya. Nanti tinggal teman-teman siapkan aja di catatan gitu kan ya. Firman Tuhan atau Tuhan berkata, tanpa Tuhan berkata apa perintah-perintahnya. Sehingga bisa dipilih hal-hal yang relevan dengan kegiatan atau aktivitas anak-anak. Ya. Kalau tadi yang panjang atau pendek, tinggi atau pendek misalnya, itu bisa dibuat catatan-catatan yang berlawanan. Kayak pohon kelapa misalnya gitu ya. Rel kereta api, sungai. Oke, baik. Kalau belum ada yang memberi respon, saya akan lanjutkan dulu ya dengan bahan yang kedua, minggu ketiga. Yang akan ngajar yang ini siapa, Adi? Oh ya, tadi udah disebutin ya, sorry. Pak, sorry, Ya. ya mau tanya Pak. Kalau Ya. sebenarnya ada yang tanya gini, loh kalau Tuhan tahu loh, kenapa kok kalau itu pohonnya memang berharga banget, kenapa kok ditaruhnya di tengah taman? Kenapa kok nggak dijaga? Ya, makasih. Itu selalu akan menjadi sebuah pertanyaan kan gitu ya. Nah, disitulah nanti kita akan menjawab secara bertahap mestinya ya, pengertiannya, pemahaman anak mau tidak mau akan terus-menerus harus dilengkapi ya, karena tidak mampu memahami sekaligus secara langsung ya. Kita pun orang dewasa kadang juga membutuhkan proses di dalam memahami. Tapi secara prinsip yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kalau Allah Maha Tahu, Allah menempatkan gitu kan, pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan kemudian bahkan manusia jatuh dalam dosa. Kalau tadi malah ditanya kenapa nggak dijaga, kan gitu kan? Itu. Nah ini ada seorang tokoh filsuf, gitu ya, filsafat, ahli berpikir. Karena itulah dia memikirkan terus. Namanya Leibniz, gitu ya. Leibniz orang Jerman. Dari banyak teori ya, saya cenderung setuju atau minimal memakai cara berpikirnya dia. Dia menyebutnya dengan apa yang Allah lakukan maksudnya kan ya. Apa yang Allah lakukan dengan menciptakan Adam dan Hawa dengan punya kehendak yang bebas untuk memilih, bahkan dengan konsekuensi dari pilihannya itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Bahwa Allah itu, kalau tadi kan Adam dan Hawa ya yang diberikan kebebasan, free will gitu kan ya. Itu adalah kebebasan yang mutlak pada manusia Adam Hawa. Tapi di sisi yang lain Allah juga menciptakan keadaan, yaitu misalnya Taman Eden dengan semua buah pohon yang baik dan yang jahat ditaruh di tengah, dan itu tidak boleh dimakan, sementara yang lain boleh dimakan. Atau tambahannya tadi yang Ika katakan, loh kenapa kok nggak dijaga? Itu juga adalah keputusan Allah yang tidak memberikan istilahnya garansi ya, untuk membuat manusia itu dilarang ya, dibatasi, digaransi tidak akan makan minum. Enggak ada gitu kan. Sengaja Allah biarkan gitu. Kenapa kok Allah buatkan seperti itu, baik manusianya maupun keadaannya. Nah, ini yang disebut oleh Leibniz adalah ini semua ciptaan seperti ini, model seperti ini, dia bilang it is the best of all possible world gitu kan ya. It is, jadi dunia yang ini, alam semesta yang seperti ini, dibilang it is the best. Ini adalah yang terbaik.
of all possible world, dari semua kemungkinan dunia yang Allah bisa ciptakan. Kenapa ini dibilang yang the best of all possible world gitu ya? Kenapa ini yang terbaik? Karena dengan model yang seperti ini, Allah menjadi Allah sepenuhnya, yaitu apa? Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, gitu ya. Allah yang bisa menyatakan kehendaknya dengan bebas, kebaikannya, anugerahnya, hukumnya, kekudusan dan segala macam, gitu kan ya. Maka Allah itu Allah yang bebas, Allah yang tidak tergantung kepada manusia. Ya. Di sisi yang lain, manusia pun dicipta oleh Allah, ini adalah yang terbaik, manusia yang terbaik, model yang terbaik. Kenapa? Manusia diberi kebebasan, dan dalam kebebasan manusia bisa mengambil keputusan, dan karena itu setiap keputusannya membawa akibat buat manusia. Ya, termasuk ketika manusia mengambil pilihan yang salah, maka dia harus menerima konsekuensinya. Tapi sekali lagi di situ Allah tidak membiarkan kasih-Nya berhenti dan anugerah-Nya berhenti. Allah tetap menyatakannya. Dan justru disitulah kasih Allah menjadi semakin nampak. Maka misalnya Yohanes pasal 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia disebutnya dunia yang berdosa. Maka Allah memberikan Yesus gitu ya. Nah, itulah yang Leibniz coba pikirkan bahwa disinilah dia bilang dalam model seperti ini, it is the best of all possible world. Allah menjadi Allah sepenuhnya, manusia menjadi manusia sepenuhnya, bukan robot gitu loh. Karena kalau manusia jadi robot, ya tidak punya kebebasan, maka Allah bersandiwara dong gitu loh. Kalau Allah menciptakan pohon baik dan jahat lalu dijaga sehingga manusia tidak bisa menyentuhnya, itu juga disebutkan tadi istilahnya manusia tidak diberikan dispensasi gitu. Manusia tidak diberikan pengecualian karena manusia harus dijadikan manusia seutuhnya. Nah, cuman ini kan rodo panjang, tapi ini prinsipnya gitu. Nah, karena itulah anak mau nggak mau harus diajak bicara terus gitu loh. Saya ngalami sendiri misalnya dengan Karin, ya. Saya sebut aja anak saya. Karin waktu itu mungkin TK ya atau kelas 1 SD, pokoknya masih kecil. Nah, kami kan sekolahkan dia di seminari Alkitab anak kecil kan gitu ya, di Pelangi Kristus dulu. Dan isinya adalah Bible. Ya, sebelum anak-anak belajar math, anak-anak belajar sains, anak belajar sosial, ya, mereka didasarkan pada Alkitab. Misalnya Allah menciptakan manusia untuk apa? Berbicara, baru nanti bicara soal biologi, belajar tentang komunikasi karena Allah ciptakan diafragma, perut, rongga di badan, itu biologi semua. Tapi dikaitkan dengan Allah lah sumbernya, Allah yang mencipta, gitu. Sehingga ketika berbicara, berkomunikasi, beritakanlah yang baik, apa Injil, berkatalah yang jujur, dan segala macam. Nah, dia tahu konsep Allah yang seperti itu. Nah, lama-lama dia pikir ada dosa, ada penghukuman. Nanyalah dia gini, Pak, Mah, ngapain sih Allah ciptakan manusia, udah itu jatuh dalam dosa, Yesus harus datang mati di kayu salib. Kenapa enggak diampuni saja iblisnya gitu? Kenapa enggak iblisnya aja yang ditebus? Coba. Itu kan pikirannya anak yang lugas dan langsung aja gitu. Ya kita sih ketawa, kita bilang, ya Allah memang maunya menebus manusia dalam dosa gitu. Ya, iblis memberontak, ya iblis mendapat penghukuman. Nah, lebih dari itu, kita tidak bisa berspekulasi kecuali itu kalau bahasa saya kembali kepada pikirannya Leibniz itu. Bahwa iblis ada malaikat yang diberikan oleh Allah untuk menikmati segala kelebihan dari manusia, tetapi ketika dia memberontak, ya harus mengalami akibatnya, konsekuensinya. Manusia pun sama begitu. Jadi it is the best gitu of all possible, termasuk yang ditanyakan oleh Ika juga itu kan salah satu kemungkinan. Kenapa kok nggak dijaga? Kalau Karin bilang kenapa nggak iblisnya saja gitu kan yang diampuni atau ditebus gitu. Saya bawa Karin ke seorang doktor teologi gitu ya. Kalau saya kenal saya bilangin, ini loh anak ini nanya, kira-kira menurut kamu jawabannya apa? Diketawain. Ya nanti aja Rin, kalau udah ketemu Tuhan di surga kita tanya sama Tuhan, kenapa kok nggak gitu?
Jadi tadi yang ditanyakan Ika sangat-sangat normal ya, itu sebuah pertanyaan manusiawi sekali. Tetapi di dalam pencarian-pencarian, salah satu yang buat saya cukup menolong itu adalah jawaban dari Leibniz gitu kan ya. It is the best of all possible world gitu. Ya. Itu mungkin Ika ya, yang mungkin bisa saya jawab, dan memang jawabannya harus seperti itu. Menurut saya ya Biasanya, sementara ini. Ya. saya kalau nggak ngerti biasanya gitu sih, tanya Tuhan nanti kalau sudah di surga. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa, karena akan ada anak-anak yang memang berpikir seperti itu. Nah, yang lucunya di rumah saya itu ya, Karin yang suka berpikir seperti itu. Tapi kalau Kesya, waktu dia digituin, ditanyain, dia ketawa-ketawa. Dia bilang gini ke Karin, Ren, dia bilang, hidup itu udah susah, lu ngapain mikir susah-susah, kata gitu. Jadi saya pikir iya, dulu saya juga kayak Karin ya, terlalu apa ya, rasa ingin tahu tentang alam semesta. Maka dari dulu saya suka baca yang kayak gitu-gitu. Ya boleh bilang dipikir ya berat juga gitu. Tapi akhirnya saya dalam batas tertentu saya apa ya? Yaitu akhirnya saya menemukan bacaan tokoh gereja namanya Anselmus ya, Anselm from itu dari Canterbury. Dia bilang Tuhan, engkau terlalu mulia, engkau terlalu dalam gitu, terlalu agung. Enggak sanggup aku menembusmu, karena itu tolong aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya gitu. Jadi faith requires intellectum gitu ya. Jadi iman yang mencari pengertian. Nah, kira-kira gitu ya. Iman yang mencari pengertian. Jadi mau nggak mau kita beriman dulu ya. Ketika batas-batas tertentu tidak bisa kita pahami, ya tetaplah kita imani itu. Sambil apa? Mencari pengertian. Karena kalau dibalik, pengertian yang mencari iman, maka iman kita akan dibatasi oleh pengertian kita. Begitu kita ngerti, kita percaya. Begitu kita nggak ngerti, kita nggak percaya. Nah, saya lihat Anselmus bagusnya, dia orang pinter bangetan. Tapi dia balikin gitu. Iman mendahului pengertian. Iman yang mencari pengertian. Gitu. Tapi anak-anak yang kayak gituan jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan. Mereka butuh, sekalipun tidak akan mendapatkan jawaban yang apa ya, sepenuhnya mungkin kita bisa jawab atau sepenuhnya dia bisa terima gitu ya. Tapi kasih tahu aja ke dia, enggak apa-apa kamu berpikir begitu gitu kan ya. Kamu coba terus cari. Saya menemukan sejauh ini ya mungkin 3 anak yang berpikir seperti ini dan ngejar terus ya. Waktu itu masih SD, ada yang SMP gitu. Ya, yang saya tahu satu ini apa ya, masih belum puas begitu ya. Masih belum puas di dalam pencarian. Dan saya sih percayanya begini, kalaupun dia menghilang misalnya dari gereja, selama dia belum belum berakhir hidupnya ya, buat saya dia masih ada dalam tangan Tuhan. Masih ada dalam tangan Tuhan yang memberi kesempatan buat dia mencari. Jadi ya jangan pernah lepaskan, ya minimal doakan. Ya. Tokoh gereja yang namanya Agustinus itu nggak kurang-kurang pinternya mencari pengertian-pengertian kayak gituan. Sampai hidupnya liar gitu kan. Tapi mamahnya berdoa terus buat dia. Berdoa buat dia sampai nanya ke uskup ya waktu itu ya. Sampai uskup bilang, mamanya itu kan sampai nangis-nangis doa buat Agustinus. Uskupnya bilang, doa seorang ibu yang disertai dengan cucuran air mata itu didengarkan oleh Tuhan. Gitu. Satu hari ya Agustinus bertobat sungguhan, malah jadi pembela kekristenan yang sangat kuat sampai hari ini. Ya. Dan dia dihormati oleh gereja Katolik dan gereja Protestan. Gitu. Jadi dan itu adalah dari pikiran-pikiran yang mungkin buat kita tuh pikiran nakal kan gitu ya, pikiran yang tidak biasa. Gitu. Ya akan ada di antara anak-anak. Jadi enggak apa-apa Ika, thank you ya sudah menanyakan itu, dan kalau sampai ketemu berikanlah jawaban-jawaban yang semampu kita sambil kita katakan bahwa enggak apa-apa, ya kan? Silahkan terus belajar cari tahu, minta Tuhan kasih hikmat gitu. Ya. Seperti yang salah satu saya pernah cerita ke kalian atau enggak ya, Bukim punya murid TK anak laki. Itu anak juga pinter. Nah, waktu itu nanya bukan ke Bukim tapi nanya ke mamahnya. Terus mamahnya cerita. 2 bulan lalu kami ketemu lagi Pak sama mamahnya itu, sama anak itu yang sekarang sudah besar. Waktu itu anak itu nanya ke mamahnya, Mama, aku kok nggak bisa seperti Allah gitu, yang serba serba maha ada gitu loh. Kenapa aku kok nggak bisa seperti Allah? Gitu loh.
Nah, mamanya kan nggak bisa jawab. Mamanya bingung. Dapat pertanyaan dari anak yang sifatnya filosofis gitu, bingung. Nah, cuman mamanya tuh pintar, berhikmat. Dia bilang, oh ya udah, kamu coba cari tahu dulu gitu. Kalau kamu sudah tahu, ayo kasih tahu mama juga gitu kan ya. Dah, rasanya mungkin semalam ya gitu. Besoknya anaknya datengin mamanya, bilangin, mah, aku udah tahu jawabannya. Apa? Kenapa? Gitu. Kenapa kamu tidak bisa seperti Allah Maha Ada? Jawaban anak itu mengatakan apa? Karena aku bukan Allah. Itu kan jawabannya filosofis banget. Bayangkan tuh anak kecil loh itu bisa berpikir, bisa membuat pertanyaan, lalu dia bisa membuat jawaban yang memang ya karena dia bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi seperti Allah. Gitu. Nah itu buat anak-anak tertentu yang nggak mau pusing mikir, ngetawain kan, oh ngapain mikir kayak gitu-gitu. Tapi buat anak-anak tertentu itu penting dan dia puas gitu loh. Dan itu akan menolong dalam banyak hal ketika dia mengalami kegagalan, keterbatasan, dia akan mengakui bahwa dia adalah ciptaan, bahwa dia adalah manusia, dan ada Allah yang menciptakan, dan ada Allah yang berkuasa. Gitu. Ya. Dan anak ini memang punya penyakit, sampai dia tidak bisa sekolah formal. Tapi anak itu terus berkembang dengan sangat baik. Dan tahun ini rasanya akan sekolah formal, karena dia sudah mendapatkan beberapa hal ya untuk menjaga supaya kondisi tubuh dia tidak mengalami kesulitan lah intinya ya di tengah-tengah keterbatasan fisiknya dia. Menarik sekali itu. Ya. Gitu ya Ika ya. Semoga membantu karena ini memang sebuah pertanyaan yang dari dulu selalu ada dan akan ada anak yang menanyakannya juga. Ya. Semoga kalau ada itu Ika yang jawab dah ya. Makasih Pak. Ya, Paling nggak ada sama-sama bekalnya. ya. Thank you. Ya, kita akan masuk dulu ke minggu ketiga ya. Bahwa Allah yang memberi kesempatan juga adalah Allah yang menghukum gitu ya. Jadi antara keadilan, kasih, itu antara anugerah, hukum, perintah itu ada keseimbangan gitu ya. Jadi mari nanti kita dalam menceritakan tidak berhenti hanya di kasus per kasus gitu kan ya, tapi akan terus melengkapi anak-anak dalam mungkin bercerita secara pribadi ya, ngobrol dengan anak begitu ya, itu akan menolong ya. Yang penting tiap kesempatan kita pakai baik-baik untuk menancapkan ya kisahnya, peristiwanya, ceritanya, tapi mari kita juga nanti di dalam berkembangan menolong anak untuk melihat dalam realita kehidupan yang kadang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan ya. Nah, ini kisah Nuh ya. Saya rasa kita semua tahu ya kisah ini kita karena ini cukup panjang ya, kisah Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22 itu adalah 2 pasal ya. Jadi mungkin saya hanya sekilas saja ya. Jadi pasal 7 itu kan ada kisah tentang air bah ya. Jadi Nuh dipanggil ya bersama dengan istri, anak, menantu untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh atas perintah Tuhan. Lalu diambillah berbagai macam binatang ya, berpasang-pasangan ya, yang tidak haram itu 7 pasang, yang haram itu 1 pasang. Ya, ada yang menafsir 7 itu tidak selalu harus bicara mengenai numeral ya, angka 7, tapi bisa juga itu menjadi sebuah kegenapan. Gitu ya. Kita tidak tahu persis, tapi yang jelas di situ menyebutkan beragam ya, beragam binatang. Lalu terjadilah ya peristiwa di mana Nuh itu masuk ya dengan ketiga anaknya, Sem, Ham, Yafet, lalu dengan istri Nuh dan ketiga istri dari anak-anaknya atau ketiga menantu ya, menantu perempuan. Lalu pasal yang ke-8 air bah turun dan surut ya. Nah, ini memberikan kepada kita latar belakang tentang kisah yang mau diajarkan ya, topik yang mau diajarkan yaitu tentang ketaatan Nuh ya. Ketika Nuh diperintahkan untuk membuat lalu masuk ke dalam bahtera dan tinggal sampai saatnya Tuhan memerintahkan mereka keluar ya. Nah, maka nanti anak diajak untuk
Satu, tadi secara kognisi tahu kisah Nuh, ya, Nuh yang taat, dan anak belajar mau taat. Lalu untuk kelas besar, ya, lebihnya adalah mereka belajar lebih lagi, bukan hanya tahu bukan tahu cerita, ya, dan mau berkata taat, tetapi juga anak-anak belajar untuk mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang juga menghukum, gitu. Karena Allah memberikan aturan, memberi perintah untuk ditaati. Ya, ketika itu tidak ditaati, maka akan ada konsekuensi hukuman. Ya, nah karena itulah anak-anak diharapkan mau hidup taat, menghindari hukuman artinya. Ya, baik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam penjelasan yang mungkin perlu kita lihat itu adalah kembali seperti tadi di kisah yang Adam Hawa. Kembali lagi di sini kita juga lihat bahwa Allah mengawalinya dengan anugerah, ya. Jadi kalau dibilang manusia waktu itu di dalam di dalam kehidupan mereka itu berdosa, tapi Allah meresponnya dengan anugerah, ya. Yaitu dalam hal ini memilih Nuh dan keluarganya untuk mengalami anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Ketika Ketika hukuman akan diberikan, ya. Hukuman yang akan diberikan berupa air bah. Nah, anugerahnya apa? Anugerahnya adalah berupa bahtera, gitu. Dan nanti secara teologis, ya, sekarang ini tidak perlu buat anak-anak dulu, buat kita nanti bahtera ini menjadi seperti simbolik atau menjadi istilahnya tuh selain simbolik itu ada satu istilah dalam teologi itu seperti sebuah gambaran, gitu ya, seperti sebuah gambaran tentang apa yang akan Yesus lakukan. Artinya ketika Nuh itu percaya dan dengan diwujudkan membuat dan masuk ke dalam bahtera, itulah yang juga Tuhan nanti nyatakan di dalam Yesus Kristus, siapa yang percaya dan hidup di dalam Kristus, maka beroleh anugerah keselamatan. Oke, tipologi istilahnya itu, ya. Ada tipologi di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan karya Allah di dalam Tuhan Yesus. Ya, tipologinya salah satu adalah soal bahtera. Bahkan ada penafsir yang memakai studi bahasa Ibrani, ya. Mereka melihat bahwa disebutkan ketika Tuhan Allah itu menutup, ya, palka, menutup. Nah, kata menutup itu sama dipakai juga untuk peti, ya, peti atau tabut, lebih tepat tabut perjanjian yang Allah pakai untuk menaruh 10 hukumnya. Nah, penutupnya itu juga memakai istilah yang sama ketika disebutkan bahwa Allah menutup bahtera Nuh, ya. Nah, buat penafsir yang memakai pendekatan bahasa, dia akan melihat menunjukkan bagaimana Allah itu sedang menunjukkan tipologi. Allah itu sedang menunjukkan gambarannya yang semakin utuh nanti dalam Tuhan Yesus, yang ketika dia itu menutup segala dosa kesalahan manusia di atas melalui kematiannya di atas kayu salib, gitu kan, ya. Nah, itu ingin menunjukkan bagaimana Allah itu tidak pernah berhenti, gitu loh, ya, berusaha untuk menyatakan anugerahnya dan kemudian digenapinya di dalam Tuhan Yesus. Dan itu di dalam tafsir kita merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15 tadi, bahwa Allah akan memberikan keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Ya, nah itu menunjuk kepada bagaimana Yesus itu mengalahkan si jahat. Ya, nah itu pola-pola yang Allah lakukan, ya. Allah memberikan anugerah kepada Adam dan Hawa, kehidupan, diberikan Taman Eden, segala sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi juga selain anugerah, Allah juga memberikan perintah. Allah memberikan hukum, batasan, ya, seperti buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu di kasusnya Nuh, juga kita lihat ketika manusia itu jahat di mata Allah, Allah memberikan anugerah. Melalui siapa? Melalui Nuh. Sehingga umat manusia tidak dibinasakan semuanya, tetapi diberikan kesempatan untuk mengalami
pertobatan, mengalami pemulihan melalui Nuh dan keturunannya, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, hukum juga tetap Allah nyatakan ya bagi mereka yang berdosa dan tidak percaya. Kalau Allah menghukum, ya tidak salah Allah gitu. Kenapa? Karena Allah harus menjadi Allah yang menghukum ketika perintahnya tidak dituruti, tidak ditaati. Dan manusia yang berdosa ya harus dihukum. Dan itu Allah tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena manusia punya kebebasan, dan ketika kebebasannya dipakai, pilihannya salah, ya manusia harus menerima konsekuensinya. Ya, nah itu yang tadi disebut dengan it is, gitu ya. It is the best. Ini adalah dunia yang terbaik gitu, dari segala kemungkinan dunia yang bisa Allah ciptakan. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah memberikan kepada Nuh waktu ya untuk membuat dan menyelesaikan bahteranya itu, ya. Dan di sini kita lihat bagaimana Nuh itu taat ya sampai pada waktunya Allah menutup pintu bahtera. Dan ini sekali lagi kalau dilihat dari tipologi manusia, kalau hari ini masih juga belum belum dihukum. Kitab Petrus mengatakan, atau surat Petrus mengatakan, bukan Allah lalai ya. Ketika ada manusia malah mencemooh, mengatakan bahwa Tuhan sudah lalai, sudah lupa, dikatakan enggak, Allah sedang memberikan waktu, kesempatan untuk manusia bertobat. Ya. Nah, maka ketika waktu itu sudah ditetapkan, manusia tidak juga mau taat, maka air bah itu dicurahkan, ya, hujan yang begitu lebat sehingga seluruh muka bumi tertutup. Ya. Nuh mencari tahu apakah bumi sudah kering atau belum dengan melepas burung gagak, lalu kemudian burung merpati. Ya. Kalau burung gagak itu kembali, berarti masih belum surut. Kalau burung gagak enggak balik-balik, itu artinya banyak mayat yang sudah bisa dimakan oleh burung gagak, makanya burung gagaknya enggak balik-balik. Tapi kalau burung merpati kembali, waktu itu membawa pucuk, gitu kan ya, daun. Berarti itu sudah surut, sehingga nampaklah permukaan tanah yang sudah kering dan masih ada dedaunan, sehingga itu menjadi tanda bahwa di luar itu sudah sudah surut, kan ya. Nah, itu secara ringkas kita bisa melihat ya bagaimana Allah itu menyatakan hukumannya. Melalui kisah Nuh ini anak belajar beberapa hal penting, kan ya. Bahwa Allah itu kasih, ya, tapi juga dia adil. Kasih Allah dibuktikan dengan menyelamatkan Nuh, tetapi sebaliknya dia juga menunjukkan keadilannya dengan penghukuman. Allah ya menyatakan kepada Nuh supaya hidup di dalam ketaatan melalui firman-Nya. Maka apa yang dikatakan Allah itu dilakukan, ditaati, dikerjakan oleh Nuh. Dengan demikian Nuh terhindar dari hukuman. Dan janji Tuhan itu benar, yaitu salah satu pelajaran yang perlu diingat anak-anak, bahwa Allah sudah berjanji, maka pasti dia akan genapi. Sekalipun mungkin lama, itu ukuran manusia. Lambat menurut kita, tetapi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi Allah pada waktu yang tepat akan melakukannya. Nah, ini yang menjadi pesan yang penting ya. Pertanyaan buat kita adalah dari kisah Nuh, kira-kira apakah kita ketika melakukan berbagai tindakan kita, planning, gitu ya, keputusan, apakah kita memperhatikan firman Tuhan, ya, prinsip-prinsip firman Tuhan, atau lebih kepada mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pikiran dan kecenderungan sendiri, kan ya. Nah, kan kita ingat pesan firman Tuhan ya, apapun yang kita lakukan tadi dalam kitab Roma, hendaknya itu dilakukan karena ada pembaharuan budi. Ya. Jadi pikiran kita itu dibaharui. Pikiran kita itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan. Nah, ini ada satu prinsip yang penting saya pikir saya perlu titipkan ke teman-teman sekolah minggu ya, guru sekolah minggu. Ini
ada seorang pemikir Kristen abad kita ya, masih hidup rasanya. Dia pernah mengkritik di Universitas Kristen ya di Amerika waktu itu, mengingatkan universitas-universitas Kristen. Artinya pendidikan Kristen lah ya secara umum. Pendidikan Kristen dikritiknya, dia bilang begini, intinya nih ya, kita tidak boleh berpuas diri dan tidak hanya berhenti ketika anak-anak kita itu sudah mengaku percaya, artinya sudah jadi Kristen, yang ukurannya adalah anak mungkin namanya nama Kristen, lahir dalam keluarga Kristen, ke sekolah Kristen, ke sekolah minggu, artinya ke gereja, gitu kan ya. Jangan berhenti hanya pada ukuran-ukuran itu. Jangan puas hanya karena ukuran-ukuran seperti itu, gitu kan ya. Karena apa? Dia bilang ini kata yang pentingnya. Tanggung jawab kekristenan zaman sekarang, tantangan kekristenan zaman sekarang bukan cuman sekedar winning soul, dibilang ya, bukan hanya sekedar memenangkan jiwa. Kan biasa gitu ya, ayo kita harus bawa anak ke sekolah minggu, gitu kan ya. Oh syukur anak sekarang sudah ke gereja, gitu kan ya. Oh anaknya rajin ke gereja, pelayanan segala macam. Oke, gitu kan ya. Dan itu seringkali menjadi ukuran-ukuran yang kita pakai, emang kelihatan begitu kan. Tapi diingatkan, jangan hanya winning soul ya, seolah hatinya tertarik dengan kekristenan ya, hatinya senang suka gitu kan dengan aktivitas kekristenan, jangan berhenti di situ dibilang. Kenapa? Yang harus dilakukan zaman sekarang adalah saving mind ya, selamatkan pikiran. Bukan cuma winning soul tapi saving mind, selamatkan pikiran. Karena apa? Dikhawatirkan anak-anak sekarang termasuk anak Kristen pikirannya tidak diisi, tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan, gitu loh. Jadi ke gereja, ya ke gereja. Tapi kalau ditanya, apakah keputusan dan pilihan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan? Jangan-jangan hari Minggu ke gereja, tapi hari Senin di sekolahan, entah itu nyontek lah yang biasa kita sering jadiin contoh, atau dia bully temannya, tidak menghormati, tidak mengasihi temannya, menghina yang lemah, gitu kan? Atau nanti ketika dia sudah sekolah, setelah kuliah atau setelah dia kerja, dia tidak jujur, dia manipulatif misalnya. Nah, itu yang disebut dengan saving mind. Bagaimana firman Tuhan yang kita ceritakan itu mempengaruhi keputusan dan tindakan anak-anak ke depan. Memang ini tidak mudah dan ini bukan cuma sekedar pekerjaan kita. Ini betul-betul kita perlu kuasa hikmat Roh Kudus ya supaya apa yang kita ceritakan, beritakan itu juga kita saksikan sehingga anak-anak setidaknya punya gambaran tentang kehidupan iman Kristen yang hidup itu seperti apa. Iman Kristen itu menghidupi kita seperti apa, ya bukan cuma kita menghidupi iman kita, tapi iman itu pun menghidupi kita, mempengaruhi hidup kita. Dan itu yang ada dalam Timotius kan, yang aku yakin juga istilahnya itu ya, hidup juga di dalam kamu katanya. Iman yang ada pada ibumu, pada nenekmu, aku yakin juga hidup dalam kamu. Nah, kata hidup itu istilahnya adalah dwell in and influence him, gitu kan ya. Tinggal tetap di dalam diri Timotius dan mempengaruhi Timotius di dalam kehidupannya. Nah, itu kan yang harusnya dilakukan ya. Jadi saving mind ya, selamatkan juga pikiran anak-anak. Ya. Saya senang sekali dengan kisah yang terjadi di Amerika. Guru sekolah minggu itu frustasi ya waktu itu di Amerika ketika perang Vietnam sedang berlangsung. Jadi anak-anak remaja pemuda itu dikirim dari Amerika ke Vietnam. Dan terjadilah perang melawan Viet Cong ya, komunis, dan banyak sekali yang jatuh korban. Boleh dikatakan Amerika kalah lah. Nah, salah satu kisah yang menarik adalah anak muda yang harus diamputasi. Ya, jadi bagian tubuhnya cacat dan dia akan menunggu waktu pulang ke Amerika. Nah, dalam kondisi frustasi, dia hendak bunuh diri. Ya, dia sudah pegang pistolnya untuk bunuh diri, tapi di saat kritis seperti itu yang dia ingat siapa? Guru sekolah minggunya. Nah, guru sekolah minggunya pernah bercerita tentang firman Tuhan yang tentu tidak seluruhnya pasti dia ingat, tetapi gambaran, ingatan dari guru sekolah minggu itu membuat dia berhenti dari niat bunuh diri. Dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Dan dia mengirimkan surat bahwa dia kondisinya begini, catat segala macam, dia frustasi tapi dia ingat ajaran itu dan dia tidak jadi bunuh diri. Dia kirimkan surat itu ke gurunya, ke ibu gurunya yang di Amerika itu.
Dan itu adalah cara Tuhan yang ajaib. Di Amerika, ibu guru ini sedang frustasi, merasa gagal, sia-sia jadi guru sekolah minggu, karena apa yang dia ceritakan, dia beritakan, anak-anak semua pada menjalani kehidupan yang berat. Pergi tanpa masa depan. Jadi dia merasa percuma jadi guru sekolah minggu. Maka dia menulis surat pengunduran diri ke Departemen Sekolah Minggu, yang surat itu hendak dia berikan. Bertepatan dia akan memberikan surat pengunduran diri, dia menerima surat dari anak sekolah minggu itu. Nah, ketika dia baca bahwa anak sekolah minggu itu tidak jadi bunuh diri, ibu guru ini pun nggak jadi mengundurkan diri. Gitu ya. Nah, itu yang saya ingin katakan, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi, ya, tetapi di sisi yang lain Tuhan juga tidak pernah berhenti ya melakukan karyanya gitu loh, untuk memulihkan, untuk menyelamatkan. Maka kita perlu ada keadilan, ada keseimbangan ya antara keadilan Allah yang menghukum, menuntut untuk penghukuman, tapi di sisi yang lain ada anugerah, ada kasih Allah yang memberikan kesempatan untuk mengalami pembaharuan kehidupan. Karena itu mari kita tidak putus-putusnya menyampaikan cerita, berita tentang Injil, tapi juga mari kita tunjukkan secara nyata di dalam hidup kita, ya, sehingga anak-anak mungkin satu waktu dia lupa isi cerita, dia lupa persisnya ayat, tapi setidaknya dia punya ingatan yang jelas, gambaran yang jelas tentang gurunya, yaitu kita, ya. Sehingga melalui itu Tuhan mungkin berbicara kepada mereka, ya. Baik, saya tutup dengan ayat Mas, ya. Kalau untuk anak kecil saya cenderung kasih yang Kejadian 6 ayat 8, ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, jadi kita boleh bilang di antara begitu banyak orang jahat yang akan dihukum, tapi Tuhan tetap memberikan anugerah atau kasih karunia, ya. Tuhan memberikan kesempatan untuk Nuh hidup di dalam anugerah Tuhan, ya, supaya melalui Nuh muncul generasi manusia berikutnya, ya. Tapi kalau yang lebih besar, saya sih cenderung pakai Mazmur yang 37 ayat 9, ya, karena di situ lebih ada keseimbangan. Ya, orang jahat akan dihukum, tapi orang yang menantikan Tuhan justru akan diberkati. Baik, sampai di sini mungkin ada hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan atau mau bagikan, silahkan. Kalau sudah cukup jelas, nggak ada yang mau ditanyakan. Ini yang akan ngajar tadi siapa? Sophie, Eni, Bu Vivin, ya. Oke, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita bisa tutup dulu. Nanti mungkin kalian mau lanjut, silahkan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, Ya. kalau nggak ada, saya stop share screen-nya. Kita akan doa dulu ya. Setelah itu mungkin kalian masih mau ada pertemuan, silahkan. Yuk kita doa dulu ya. Boleh minta tolong Ika? Boleh pimpin doa Ika? Buat kita semua. Doakan juga buat teman-teman yang akan persiapan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa belajar untuk nanti kami juga mengajar anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, apa yang kami renungkan, kami diskusikan bersama-sama dan Pendeta Dedi, bisa benar-benar menjadi bekal buat kami dalam nanti mengajar anak-anak. Biarlah kami bisa mengajar penuh sukacita, Engkau yang memberkati persiapan kami Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menerangkan konsep-konsep yang telah dipersiapkan pada malam hari ini untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan, bila sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami, mungkin kami hendak beristirahat. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang beri kami tubuh yang sehat pada saat ini tahun pagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih ya semua.